sudah pasti diidam-idamkan oleh semua orang. Bagaimana tidak, jumlahnya yang sangat besar dan hampir tak ternilai bisa buat kamu jadi kaya mendadak. Nah, benda bersejarah di masa lampau itu biasanya ditempatkan di museum, dibeli, atau diserahkan secara sukarela. Bahkan, harta karun yang ditemukan nilainya bisa buat hutang negara terbayarkan loh. Kamu penasaran nggak? Sebenarnya harta karun itu ditemukan di mana sih? Fakta populer udah rangkumin nih 10 penemuan harta karun yang menggemparkan dunia. Kamu pasti mikirnya ini adalah kapal dari cinta terlarang Jack and Rose. Tapi kamu salah. Kapal ini tuh disebut dengan kapal Titanic 2 karena punya bobot kapal 1000 ton dengan ukuran 50 kali 10 meter. Pada tahun 1882, kapal ini mengangkut ribuan porselen dari Laut Cina Selatan. Kapal ini nabrak karang di Selat Bangka Belitung. Nah, kapal karam ini ditemukan oleh seorang pemburu harta karun Michael Hatcher pada tahun 2010. Pria kebangsaan Australia ini menemukan harta karun berupa 1 juta potong keramik yang diperkirakan dari abad 18 sampai abad 19. Wah, nggak hanya itu. Juga terdapat kuningan, perunggu, yang kemungkinan sih 20 juta dolar atau setara dengan 421 triliun. Gimana nih? Ada nggak yang udah mau ganti profesi jadi pemburu harta karun? Jika kamu seorang muslim, kamu pasti nggak asing dengan salah satu dinasti yang pernah berjaya pada masanya. Salah satunya dinasti Fatimiyah. Dinasti yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Harta karun yang ditemukan di dasar laut perairan antara Pulau Jawa dan Kalimantan ini tersangkut di jaring seorang nelayan pada 2004 silam. Nah, setelah dilakukan penelitian, kapal yang berada 80 mil dari pelabuhan Cirebon ternyata karam sejak abad ke-10. Wah, sudah lama sekali ternyata ya. Disebut ada 270 buah emas, 11.000 mutiara, 400 rubi, 400 safir merah, dan 2.200 batu akik merah yang masih kokoh loh. Faktanya, untuk mengangkut semua itu dilakukan penyelaman sebanyak 22.000 kali. Sudah diduga sih, sebanyak itu mana bisa diangkut dalam beberapa hari kan? Pada Mei 2010 dilakukan pelelangan yang nilainya 720 miliar. Kalau punya harta segini, 7 turunan bakalan nggak habis-habis deh. Nyangka nggak sih kalau ternyata jumlah harta karun yang tersebar di Indonesia sangat banyak sekali? Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan PMKT Indonesia (APPBMKTI) menyebut sejauh ini ada 464 titik yang nyimpan harta karun bawah laut di seluruh kawasan perairan Indonesia. Ayo ngacung, siapa nih yang sudah tertarik buat jelajahin Laut Indonesia? Nah, salah satu harta karun bawah laut itu adalah kapal masa lampau Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang karam pada tahun 1751 dan ditemukan pada 1986 oleh Michael Hatcher. Yap, si pemburu harta karun. Disebut ada 126 batang emas dan 160 batang keramik antik peninggalan dinasti Qing dan Ming dari Tiongkok. Bisa dirupiahkan sebanyak 16,6 miliar. Dan hal yang mengejutkan, ternyata harta karun yang ditemukan di negara kita ini nggak dibagi loh ke Indonesia. Hal itulah yang membuat Presiden Soeharto mengeluarkan aturan tentang pemburuan harta karun di Indonesia. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka harta karun tersebut adalah milik Indonesia. Jadi kalau kamu nih temuin harta karun, lapor dulu ya pemerintah setempat, biar nggak dicap sebagai pencuri. Siapa sih yang nggak kenal dengan Nabi Sulaiman? Atau kalau non-muslim mengenalnya dengan Raja Salomo? Yap, manusia yang nggak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Bahkan diketahui bahwa semua perabotannya berasal dari emas. Sampai kerikil depan kerajaannya juga dari emas. Sejak beratus tahun yang lalu sampai sekarang, sepeninggalan Nabi Sulaiman nggak ada yang bisa menemukan harta karunnya. Namun, para arkeolog pada tahun 1964 di Israel mulai menemukan sebuah terowongan kuno di padang pasir bagian Israel Selatan. Diduga pada terowongan tersebut merupakan terowongan yang digali oleh budak pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Para peneliti mengatakan bahwa terowongan tersebut digunakan untuk produksi tambang 300 tahun yang lalu, sebab tidak ditemukan emas dan perak melainkan biji tembaga. Kamu mungkin mikirnya kebanyakan hanya di lautan aja yang ada harta karunnya. Ternyata dalam makam juga ada harta karun loh.
Yap, harta karun Sipan yang ditemukan dalam makam seorang Raja Sipan. Raja Sipan adalah keturunan seorang imam agung dari peradaban suku Moche yang dulunya pernah berjaya di daratan Peru. Wah, para arkeolog dan peneliti lainnya ternyata menemukan 450 jenis perhiasan emas. Gila sih. Sebuah makam yang ternyata bukan hanya tengkorak yang ada di dalamnya, tapi ada surga emas yang jumlahnya tak ternilai. Arkeolog profesional William Cunnington pada tahun 1808 menemukan harta karun yang disebut sebagai mahkota permata milik Raja Stonehenge. Selain harta karun Raja Sipan, ternyata harta karun ini juga ditemukan dalam makam di sekitar wilayah Bush Barrow. Nah, tidak hanya mahkota aja nih yang ditemukan, tapi ada juga aksesoris emas loh yang diikat di jubah milik raja lengkap dengan belati emas dengan corak yang indah. Para peneliti mengemukakan jikalau corak yang ada di jubah raja serta belatinya merupakan karya seni yang pembuatannya dibuat berhari-hari. Mimin jadi penasaran nih, kenapa ya para raja itu kalau meninggal hartanya kadang dibawa sampai di pemakaman juga? Ada-ada aja nih raja. Columbus America Discovery Group of Ohio tahun 1988 menemukan kembali harta karun Ship of Gold yang pernah tenggelam pada tahun 1857 dengan teori pencarian Bayesian. Kapal ini tuh menenggelamkan 420 orang karena angin topan. Ternyata dalam kapal tersebut ada 14.000 kg emas. Wow, auto kaya kan? Emasnya disebut bernilai 1,3 triliun sampai 2 triliun. Diketahui 36 kg dijual dengan nilai 486 miliar dan 92% diberikan ke tim penemu. Bisa dibilang sih nelayan ini termasuk orang yang paling beruntung di dunia. Karena menemukan harta karun di pantai lepas tahun 1998 di sebuah kapal karam Belitung. Kapal karam ini ternyata adalah kapal Arab yang berlayar dari Afrika ke Cina yang tenggelam di Belitung. Pemerintahan Indonesia saat itu membeli harta karun tersebut dan melakukan penggalian lebih lanjut. Ditemukan kargo berisi cawan, mangkok emas, piring emas, kotak perak, dan artefak yang berharga yang diperkirakan bernilai 1,2 triliun. Kalau saja aku yang jadi nelayannya, nggak bakalan dibagi-bagi sama pemerintah sekalipun. Tahu nggak sih kamu kapal fenomenal yang bertabrakan dengan gunung es di Samudra Atlantik pada 15 April 1912? Yap, kapal RMS Titanic yang membawa lebih dari 1.500 penumpang dan anggota awak kapal. Kapal itu ternyata membawa artefak mahal, emas, berlian, perak, dan barang berharga lainnya senilai lebih dari 4 triliun dari orang-orang berprofil kelas tinggi dan kaya raya. Nah, kapal karam tersebut ditemukan di tahun 1985. Harta karun yang ada di dalamnya dipajang nih guys di beberapa museum yang ada di dunia. Harta karun tersebut bernilai 2,5 triliun. Nah, yang tadi kan nelayan yang banyak menemukan harta karun. Tapi berbeda dengan yang satu ini. Harta karun Malagana ditemukan oleh seorang petani di Hacienda Malagana di Cauca Valley, Colombia pada tahun 1992. Kala sedang menggarap ladang tebu dengan traktor, si petani ini melihat seperti ada cahaya dalam tanah. Nah, pas digali lebih lanjut, ternyata di dalamnya tuh ada topeng emas, aksesoris tangan, perhiasan, dan peninggalan berharga lain. Nah, berita ini tuh terdengar sampai di pelosok negeri. Jadi banyak deh yang berbondong-bondong buat datang mencari harta karun. Dikabarkan sih ada 5.000 orang dari bulan Oktober sampai Desember 1992. Wah, ternyata hasil dari galian tersebut ditemukan hampir 4 ton artefak. Tapi sayangnya mereka justru menjualnya kepada para kolektor. Pihak museum akhirnya mengamankan 150 keping emas dari mereka dan dibeli dengan harga 500 juta peso atau sekitar 3,96